Beberapa hari terakhir ini masyarakat heboh dan netizen dibuat geram oleh salah satu video viral yang menampilkan di situ ada beberapa sosok kiai yang berhadapan dengan seorang perempuan berhijab dan bercadar. Nah, di situ kiai-kiai tersebut menyampaikan bahwa boleh untuk bertukar-tukar pasangan walaupun bukan pasangan yang sah, walaupun bukan suami istri, asalkan suka sama suka. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat geram dan akhirnya masyarakat memviralkan video tersebut dan akhirnya polisi bergerak dengan cepat karena dianggap video ini mengajarkan suatu ilmu agama yang sesat, jauh dari pengajaran-pengajaran seharusnya di agama tersebut. Jadi ini dianggap sebagai ajaran sesat ya dan menyimpang. Jadi ini heboh banget videonya dan polisi juga udah bertindak dengan sangat cepat dan akhirnya menangkap beberapa tersangka. Jadi salah satu tersangkanya adalah seorang guru spiritual asal yang punya punya pondok pesantren kalau nggak salah di Blitar kayak gitu. Jadi tapi saya udah pernah sering lihat kontennya dari guru spiritual ini ya. Jadi memang dia cukup aktif juga dalam membuat konten seperti itu. Dan waktu ditanyai sama polisi memang salah satu motivasinya untuk membuat video tersebut adalah untuk menambah subscriber kayak gitu. Jadi mungkin ingin meningkatkan awareness gitu ya. Jadi ingin mencari penonton sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya supaya nanti ujung-ujungnya goalnya mungkin ingin diarahkan ke pengobatannya dia gitu, tempat pengobatan alternatifnya dia. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang sampai hari ini saya dapatkan, diduga seperti itu. Saya dengar dan baca dari berita-berita yang sudah ada kayak gitu. Nah, memang masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat bisa dibilang kalau masalah agama itu sangat sensitif kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hal-hal konten-konten yang berbau agama, wah itu hati-hati banget, harus hati-hati untuk membuat kontennya, apalagi kalau misalnya diyakini itu terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang. Tentu saja itu bisa dipidanakan teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian mau bikin konten sesuatu hal yang kira-kira menyimpang dari agama kayak gitu teman-teman, karena bisa dipidanakan seperti itu. Jadi serem juga ya. Padahal mungkin tujuannya untuk yang mungkin nyari viral kayak gitu, tapi sebenarnya kita kalau dalam mencari viral itu ada batasan-batasan tertentu yang sebenarnya jangan sampai kita lewatin. Kayak misalnya norma-norma di masyarakat, hal-hal yang tabu di masyarakat, hal-hal yang sensitif di masyarakat, apalagi hal-hal yang berbau agama yang sekiranya berbeda jauh dari ajaran-ajaran agama yang sudah ada. Nah, hal-hal seperti inilah yang sangat-sangat sensitif di masyarakat dan kita harus berhati-hati sebagai konten kreator. Kayak gitu ya teman-teman, walaupun kita mungkin punya tujuan yang lain gitu, mungkin mencari masyarakat sebanyak-banyaknya dengan konten negatif terus nanti kita rubah gitu kan. Tapi dalam prosesnya, kalau misalnya prosesnya kita kurang baik, biasanya outputnya juga hasilnya kurang baik juga. Nah, itulah yang kita harus hati-hati. Apalagi yang ditangkap nggak hanya pemilik dari konten ini tadi, guru spiritual ini tadi, tetapi yang ditangkap juga ada kameramennya, terus ada editornya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya kasihan juga ya teman-teman. Maksudnya gini, ada karyawannya dia yang bekerja sebagai video editor, sebagai kameramen. Itu kan mereka juga bekerja ya karena disuruh kan, by order gitu. Jadi karena diperintah kayak gitu. Memang mereka juga salah sih kalau misalnya mereka tahu bahwa ini sebenarnya konten yang melanggar nih kayak gitu. Ini bakal bisa jadi dipidana nih, tapi kan nggak semua orang mungkin tahu hal tersebut dan juga mereka hanya bekerja gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak ngikutin apa kata bos, ya mereka
digaji mungkin kan, mereka kan ketakutan juga mungkin ya kalau saya sebagai karyawan misalnya saya disuruh melakukan sesuatu, kalau misalnya saya nolak, nah itu kan nanti saya akan berselisihan dengan bos. Ini kan juga sulit juga, satu sisi orang nyari rejeki teman-teman hanya sebagai pesuruh, tapi di sisi lain ternyata akhirnya dia ditangkap juga. Nah ini sih, walaupun mungkin saya yakin ya kalau misalnya sampai diadili dan terbukti bersalah, pasti yang ngide itu hukumannya lebih besar daripada yang video editor atau misalnya yang kameramen kayak gitu, karena mereka kan hanya sebagai support ya teman-teman. Tapi di sisi lain saya juga kasihan juga kayak gitu, mereka cuma bekerja dan mengikuti perintah yang ada gitu, tapi akhirnya mereka ikut ke bawah-bawah juga. Nah ini bisa jadi pelajaran juga bagi kita, walaupun kita bekerja ikut orang kayak gitu, kita harus bisa memfilter mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak gitu, daripada nanti kita ikut keseret-seret. Walaupun taruhannya adalah karir kita, bisa jadi kita nanti diberhentikan, bisa jadi kita dipecat, tapi itu lebih baik daripada kita masuk penjara. Nah kayak gitu kan. Jadi kita juga harus punya wawasan yang luas. Jadi sebagai content maker kayak gitu, content maker itu baik itu kita bekerja di bidang konten kreator, konten plan, habis itu juga video editor, habis itu juga kameramen, apapun itu yang berhubungan dengan konten, kita juga harus punya wawasan yang luas. Mana nih kira-kira konten yang bisa dikerjakan, konten yang nggak boleh untuk dikerjakan, konten yang terlalu sensitif, dan konten yang ini sensitif sebenarnya, tapi kita masuk ke dalam konten ini edukasi misalnya kayak gitu ya, dan kita nggak ada nyerang-nyerang pihak tertentu atau kita mengajarkan sesuatu hal yang salah. Nah itu mungkin bisa kita masuk konten yang sensitif. Contohnya kalau misalnya saya boleh kasih contoh, itu kayak konten-kontennya login tuh. Nah konten-kontennya login itu Habib siapa ya, Habib Jafar ya kalau nggak salah ya. Itu jadi kan itu kan di bawah naungannya productionnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah. Itu termasuk bagus kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya membawa konten yang sensitif, jadi kayak konten agama, tetapi mereka membawanya dengan membawanya dengan fun kayak gitu, membawanya dengan fun. Habis itu juga ajaran yang disampaikan juga tidak melenceng, sesuai dengan agama-agama yang dibawakan, tidak ada pengajaran yang salah, dan di situ saling menghormati kayak gitu teman-teman. Jadi konten sensitif tuh sebenarnya kita boleh membawakan konten sensitif, tetapi ada norma-norma tertentu kayak gitu. Jadi norma-norma kayak misalnya ini untuk edukasi, habis itu jangan sampai yang kita edukasi adalah hal yang salah. Nah kayak gitu, selama kita ada kaidah-kaidah yang benar, walaupun kita masuk ke dalam topik yang sensitif, itu mungkin masih aman. Tapi kalau misalnya kalian belum ada pengalaman, kalian belum ada wawasan yang luas, saya harap jangan berani-berani kalian mengambil topik yang sensitif kayak gitu. Karena kalau misalnya salah bicara, bahaya, bisa buyar kayak gitu. Dikit-dikit sekarang bisa dipidana ya, apalagi undang-undang ITE kan cukup ketat juga. Kita apa sedikit, nah itu bisa dipidanakan. Kita ngomong gini dikit, wah itu dianggap pencemaran nama baik. Wah banyak lah, pokoknya sedikit-sedikit sekarang bisa dipidanakan kayak gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati, jangankan yang konten biasa-biasa aja gitu. Jadi kita harus sebagai konten kreator ya harus kreatif. Memang cara kerjanya masyarakat Indonesia nih kalau nggak gitu ya nggak viral gitu. Kadang saya juga sebagai konten kreator gitu, kalau misalnya kadang memberikan konten-konten yang edukasi itu memang kadang nggak menjual gitu. Masyarakat Indonesia tuh repotnya kayak gitu, dikasih konten yang mendidik itu sulit banget diterima kayak gitu ya teman-teman. Nggak semua konten kreator mendidik tuh memang tujuannya untuk nyari viral sih. Kadang ada juga yang mereka itu bikin konten karena memang panggilan hati, panggilan jiwa, gitu, panggilan hidup kayak gitu teman-teman. Tapi kadang bagi konten-konten kreator yang baru, yang memang pengen vibes-nya itu positif, kadang berat juga di Indonesia ini, karena
mau bikin konten yang positif itu kadang nggak ada viewsnya gitu kan. Mau nggak mau kan namanya konten kreator kan harus menghasilkan uang dari konten juga. Nah itulah dilemanya sebagai konten kreator kayak gitu. Jadi kita harus aktif untuk mencari ide gimana caranya konten kita bisa viral. Tetapi sekali lagi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, norma-norma yang baik di masyarakat, dan juga mematuhi undang-undang yang ada dan juga norma-norma agama. Jadi saya harapkan bagi kita semua para konten kreator semakin berhati-hati lagi, dan semoga kasus ini cepat selesai juga. Dan saya lihat juga guru spiritualnya ketika dia ditangkap, dia bukan tidak merasa menyesal ya, tapi saya ngelihat di situ dia ikhlas kayak gitu. Nah jadi saya ngelihat yang saya pelajari dari dia, walaupun dia melakukan tindakan yang salah gitu, tapi dia ikhlas untuk menjalani dan dia bertanggung jawab akan perbuatannya. Itu adalah hal yang saya respect banget dari seseorang. Kalau misalnya orang salah, dia mengakui kesalahannya dan dia mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Itu adalah sosok yang gentleman banget kalau menurut saya kayak gitu ya teman-teman. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian ini dan semoga ini tidak terulang lagi. Hati-hati sekali lagi bagi kalian semua para konten kreator di dalam membuat konten. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kita kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.